Pemerintah Indonesia telah resmi menghentikan sementara operasi tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan pencarian 7 pekerja yang terjebak akibat aliran lumpur besar di area Grasberg Block Cave pada awal September 2025. Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa 2 pekerja telah ditemukan meninggal dunia pada 20 September, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian. Operasi produksi dihentikan sampai pencarian selesai, menegaskan bahwa keselamatan pekerja adalah prioritas utama. PT Freeport Indonesia, yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia namun tetap dioperasikan oleh Freeport-McMoran dari Amerika Serikat, belum kembali berproduksi sejak insiden tersebut. Penghentian operasi ini dipastikan berdampak pada produksi tembaga dan emas, sekaligus menekan pendapatan perusahaan. Freeport-McMoran mengumumkan status force majeure di tambang Grasberg dan memperkirakan penjualan tembaga dan emas konsolidasian pada kuartal ketiga 2025 akan lebih rendah. Kabar ini memicu kekhawatiran pasokan global dan harga tembaga di Shanghai melonjak ke level tertinggi dalam 6 bulan. Selain membahas penghentian sementara operasi, pemerintah Indonesia juga berdiskusi dengan Freeport terkait rencana perpanjangan izin tambang yang berlaku hingga tahun 2041. Freeport-McMoran menyebutkan, restart operasi secara bertahap di tambang Grasberg kemungkinan baru dapat dilakukan pada paruh pertama 2026. Perusahaan akan menyiapkan tahapan rampa produksi secara hati-hati untuk memastikan keamanan area tambang. 7 yang terjebak dalam, sebagian sudah kita temukan, terakhir sudah semuanya. Baru 2 ya, baru 2 sebagian sudah ditemukan, sisanya yang belum. Dan sejak kejadian longsor di underground, saya langsung berkoordinasi dengan manajemen PT Freeport Indonesia dengan Pak Tony Wenas. Kita sudah memutuskan untuk menyetop seluruh aktivitas produksi dan kita fokuskan semuanya, membawa peralatan, waktu, tenaga, semua kita fokuskan untuk pencarian pekerja yang terjebak di dalam underground. Dan sekarang sampai dengan hari ini belum berproduksi. Tetap masih fokus untuk mencari saudara-saudara kita pekerja yang masih belum kita temukan. Sudah barang tentu kejadian ini karena produksi dalam kurun waktu hampir 3 minggu ini tidak terjadi, pasti berdampak pada produktivitas dan dampaknya juga kepada pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pendapatan perusahaan. Freeport kan sudah milik 51% sampai dengan hari ini milik negara. Dan kita doakan agar proses longsor ini bisa segera terselesaikan. Dan saya dapat laporan dari Pak Tony Wenas tadi pagi, saya berkoordinasi terus dan tim saya juga di sana. Direktur Inspektur Tambang dan beberapa inspektur tambang lain ada di lokasi di Tembagapura, melaporkan bahwa proses masih terus berjalan dan belum ada aktivitas apa. Itu menyangkut dengan kondisi Freeport yang sekarang terjadi. Tadi ada pertanyaan lagi, gimana opsi untuk perpanjangan. Saya 4 hari lalu melakukan rapat dengan Freeport-McMoran dengan Presiden Freeport Indonesia Pak Tony untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan mempelajari, mendiskusikan dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2021, kita harus perpanjang lebih dari itu. Kenapa? Teman-teman, underground ini proses eksplorasinya tidak sama dengan open pit. Produksi 2020-2021 di underground itu merupakan hasil eksplorasi start 2004. Jadi eksplorasi di underground itu membutuhkan waktu 10-15 tahun.
kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas daripada perusahaan dan juga ada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan juga ekonomi di daerah dan nasional kita. Maka kita melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran maupun Freeport Indonesia sudah barang tentu atas arahan Bapak Presiden. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar 12% sekarang. Atau ada yang lain? Nggak ada yang lain ya? Atau 12% jangan ditulis ya, di atas 10%. Pakai kata-kata itu ya, di atas 10%. Enggak, jangan 12% saya ralat. Saya ulangi, bukan 12%, tapi di atas 10%. Ya, saya ulangi kata-kata saya, 12% saya ralat, karena belum diputuskan angka finalnya. Tetapi di atas 10%, insya Allah akan lebih baik. Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Dan ini supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan. Nah, tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di Oktober baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport. Tanpa biaya? Ya, itu tidak ada nilai evaluasinya. Jadi sangat kecil sekali. Dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua dan Main ID. Itu kira-kira. Syarat lainnya apa? Ada syarat khusus nggak sih Pak yang disampaikan oleh Freeport? Smelter baru di Fak-Fak itu dan lain-lain. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.